Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Kamis 3 September 2020. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum belajar kalian jangan lupa satu, berdoa dan siapkan buku dan pena untuk mencatat. Yang kedua, mengisi absen kehadiran. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini pertemuan keempat medan listrik, induksi, dan elektroskop. Sebelum kalian belajar melalui penampilan PowerPoint ini, harapan kita semua kalian dapat satu, menganalisis pola medan listrik dua buah muatan listrik. 2. Mengidentifikasi kekuatan medan listrik. 3. Menganalisis induksi muatan listrik. Dan 4. Dapat memahami prinsip kerja elektroskop. Baiklah anak-anak sekalian, kita lihat materi pertama, medan listrik. Medan listrik dapat diartikan sebagai ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Kita bisa contohkan, misalkan benda uji bermuatan listrik Q kecil didekatkan dengan benda bermuatan listrik Q besar. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji Q kecil tadi berada berarti dia berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q. Anda bisa lihat gambar. Gambar yang kedua, gayanya lebih besar, jaraknya lebih jauh, berarti semakin jauh letak benda uji Q kecil dari benda bermuatan Q besar, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya juga semakin kecil. Medan listrik ini dapat ditunjukkan oleh adanya GGL. Apa itu GGL? Adalah garis-garis gaya listrik. Garis-garis medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik, itu dapat dilihat seperti gambar. Untuk muatan positif, arah garis gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan. Untuk muatan negatif, arah garis gaya listrik muatan negatif menuju muatan. Berikut kita contohkan pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Yang pertama, muatan positif berdekatan dengan muatan negatif, sehingga pola GGL-nya bisa Anda lihat seperti gambar berikut. Yang kedua, muatan positif kita dekatkan dengan positif, bisa juga lihat seperti gambar. Begitu juga muatan negatif dan negatif. Yang satu, dua benda bermuatan positif dan negatif bisa Anda saksikan lewat tayangan berikut. Lalu GGL tadi itu dapat dilihat dari kuat medan listrik. Benda bermuatan listrik Q didekatkan benda uji bermuatan Q kecil berjarak R, maka besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Bisa lihat gambar, benda bermuatan listrik Q besar positif, kemudian didekatkan dengan benda muatan uji Q kecil sejauh jarak R, maka akan timbul gaya medan listrik. Berapa besar medan listrik itu dapat dirumuskan seperti pada tayangan berikut. E sama dengan gaya kolom dibagi muatan uji. F di situ adalah gaya kolom. Kalian tahu bahwa gaya kolom adalah hasil
kali bagi K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Bila Anda substitusikan kolom tadi pada F dengan rumus E sama dengan F per Q, maka didapat bahwa F E sama dengan K Q dibagi R kuadrat. Berikut kita lihat contoh soal dalam perhitungan kuat medan listrik. Gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 1,5 mikro kolom, berapakah kuat medan listrik yang dirasakan muatan A dan muatan B? Anda bisa lihat penyelesaian berikut. Diketahui berarti gaya kolom tadi 3 kali 10 pangkat minus 4 Newton, QA-nya 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, QB-nya 1,5 mikrokolom. Ingat bahwa 1 mikrokolom sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi 1,5 mikrokolom sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang ditanya tadi adalah muatan kuat medan listrik titik A dan kuat medan listrik di titik B. Anda perhatikan cara penjawabannya. Masukkan rumus EA sama dengan F dibagi QA. Untuk yang muatan B-nya adalah EB F dibagi QB. Sehingga didapat hasil untuk kuat medan di titik A 150 Newton per kolom dan di B-nya dapat 200 Newton per kolom. Berikut materi yang kedua adalah induksi listrik. Nah, Anda perhatikan ada benda yang netral. Netral itu artinya bahwa benda itu memiliki jumlah muatan positif dan negatifnya sama banyak. Nah, benda bernetral kita dekatkan dengan benda yang sudah bermuatan. Dalam hal ini kita ambil muatan positif. Lalu apa yang terjadi pada muatan benda netral ketika didekati dengan benda bermuatan positif? Nah, ternyata muatan negatifnya mendekat. Ini dapat kita ambil kesimpulan berarti induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan cara induksi? Perhatikan gambar. Mula-mula benda netral, kemudian kita dekatkan dengan benda yang bermuatan positif, lalu muatannya berpindah, kemudian kita hubungkan ke bumi. Setelah kita hubungkan ke bumi, maka muatan negatif akan masuk pada benda, sehingga benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Contoh yang kedua, bagaimana mendapatkan muatan listrik positif pada benda dengan cara induksi? Hampir sama seperti tadi. Mula-mula ada benda netral, kemudian kita dekatkan dengan benda lain yang bermuatan negatif, lalu hubungkan ke bumi, sehingga terjadi pemisahan muatan. Lalu benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Dari dua contoh ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Berikut bagaimana
muatan listrik negatif pada benda dengan cara menyentuhkan benda. Kita siapkan lagi benda netral, kemudian kita dekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, lalu benda netral tadi akan menjadi bermuatan negatif. Benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan negatif. Lalu bagaimana cara kita menjelaskan ketika benda netral bila disentuhkan pada benda bermuatan positif? Kalian bisa mempelajari dari peristiwa di atas. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah elektroskop. Elektroskop ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada suatu benda, atau bisa kita juga gunakan untuk mengetahui jenis muatan yang ada pada benda itu. Elektroskop sebuah alat yang terdiri atas, Anda bisa lihat gambar, ada kepala elektroskop, lalu dihubungkan dengan bahan konduktor, kemudian di bawahnya itu kita sebut sebagai daun elektroskop. Lalu dimasukkan dalam suatu wadah kaca ini agar supaya tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Prinsip kerja elektroskop bisa Anda lihat pada gambar. Pada elektroskop yang netral, daun elektroskopnya akan menutup. Anda perhatikan daun elektroskopnya. Kemudian gambar di bawah, elektroskop yang bermuatan, daun elektroskopnya akan membuka. Lihat, positif-positif, yang satunya negatif-negatif. Karena ini adalah prinsip dari gaya antar kedua muatan. Bila dua muatan yang sama akan saling tolak-menolak. Karena prinsip elektroskop ini, yang pertama adalah gaya muatan listrik, yang kedua adalah induksi muatan listrik. Berikut contoh muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Perhatikan gambar yang pertama. Mula-mula kita siapkan elektroskop yang keadaan netral, lalu kita dekatkan benda yang bermuatan positif di kepala elektroskop tadi, sehingga kepala elektroskop didekati benda bermuatan positif, elektron dari daun bergerak menuju kepala elektroskop, dan daun elektroskop membuka. Sekarang perhatikan yang kedua. Elektroskop yang membuka tadi lalu disentuh. Setelah kita sentuh, kepala elektroskop disentuh dengan tangan, maka elektron dari bumi mengalir menuju elektroskop dan menetralkan daun elektroskop. Maka daun elektroskopnya menutup. Selanjutnya, pada gambar 3, bila benda bermuatan positif tadi kita jauhkan dan tangan dilepaskan, sehingga elektroskop menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari bumi. Nah, dari 3 contoh ini berarti jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Lalu bagaimana kalau kita dekatkan pada kepala elektroskop benda bermuatan negatif? Anda bisa berpedoman pada contoh ini, sehingga harapan Bapak Anda bisa menjelaskan lebih lanjut. Bila nanti kurang paham, maka silakan tanya lewat forum. Berikutnya, pelajaran terakhir untuk listrik statis ini kita lihat pada kejadian alam. Sering kalian mendengar,
melihat adanya kilat. Kapan terjadinya kilat? Biasanya ini menjelang hujan atau setelah hujan. Anda bisa perhatikan tayangan berikut. Sebuah rumah yang tidak dilengkapi dengan alat apa-apa, maka di atas rumah itu ada muatan positif dan muatan negatif yang sama-sama netral, sama-sama banyak sehingga netral. Lalu bila ada di atasnya awan yang bermuatan sangat besar, kita contohkan dalam hal ini muatan negatif, maka muatan pada awan akan menuju rumah, sehingga melalui rumah dia akan menuju bumi, sehingga terjadilah pemindahan muatan dari awan ke bumi melalui konduktornya adalah rumah tadi. Nah, ini berarti karena rumah memiliki hambatan yang besar, maka ketika dilewati elektron dalam jumlah yang besar, rumah akan mengalami kerusakan. Artinya rumah tersambar petir. Bapak tidak terbayangkan bagaimana ini kalau terjadi pada manusia. Misalnya kalian sedang bermain bola kaki pada lapangan bola kaki, yang tentunya di atas kalian sedang ada awan yang bermuatan, maka apakah yang terjadi? Bisa kalian pikirkan dan pahami dan jelaskan sendiri. Beda halnya dengan bila rumah kita dilengkapi dengan alat penangkal petir. Berikut kita lihat, perhatikan tayangan ini, sebuah rumah yang dilengkapi dengan alat penangkal petir. Prinsip kerjanya, bila di atas rumah ada awan yang muatannya sangat besar, dalam hal ini kita contohkan negatif, maka muatan negatif itu akan ke bumi melalui alat penangkal petir, sehingga lama-kelamaan awannya menjadi tak bermuatan lagi atau netral. Dan di atas rumah pun tadinya bermuatan positif, kemudian kembali dalam keadaan netral. Dapat dilihat, dapat dibaca pada penjelasan berikut. Ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan sehingga atap rumah menjadi bermuatan positif, maka muatan-muatan negatif awan mengalir dari awan ke bumi melalui penangkal petir. Karena penangkal petir terbuat dari bahan konduktor yang baik, maka ketika dilewati muatan listrik negatif dari awan tidak menyebabkan kerusakan pada rumah. Contoh yang kedua, sebuah rumah yang dilengkapi juga alat penangkal petir, kemudian di atasnya ada awan yang bermuatan negatif, maka muatan negatif pada rumah dan alat petir tadi, penangkal petir tadi itu ke bumi, sehingga muatan-muatan positif yang ada pada alat penangkal petir itu akan menetralkan kepada awan, muatan pada awan tadi, sehingga ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan, sehingga atap rumah dan penangkal petir menjadi bermuatan positif. Karena penangkal petir terbuat dari bahan konduktor yang ujungnya runcing, maka udara di sekitar penangkal petir akan terionisasi ion negatif. Ion negatif akan tertarik penangkal petir dan dialirkan ke bumi, sedangkan ion positif akan tertarik awan dan dinetralkan. Untuk berikut Pak berikan, ini adalah sebuah generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff ini adalah sebuah mesin pembangkit listrik statis yang sangat besar. Prinsip kerjanya Anda bisa lihat tayangan berikut ini, dapat dibaca pada keterangannya. Sekian untuk pertemuan kali ini.
Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memahami dan sukses selalu. Semoga semuanya paham. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, maka silakan hubungi di lewat menu forum. Nanti akan kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.